satu pertanyaan paling sampah yang gue sering dapat ya, baik di komen di YouTube maupun di DM gue adalah, kok gimana sih caranya jadi sukses? Menurut gue itu pertanyaan yang sampah ya. Kenapa? Karena gini, kalian keluarin pertanyaan yang salah ya, kalian akan pasti dapetin jawaban yang salah. Pertanyaan yang lebih benar adalah bukan gimana cara jadi sukses, tapi apa harga yang lu udah bayar buat bisa jadi sukses. Itu baru pertanyaan. Gue sangat percaya bahwa sukses itu berbanding lurus dengan apa pengorbanan yang lu udah keluarkan selama hidup lu. Kalau sukses lu belum sukses besar, artinya pengorbanan lu itu belum cukup besar. Kalau hidup lu masih sampah, berarti lu belum ada pengorbanan yang keluar. Ya, kalau ada sukses sedikit, berarti pengorbanannya sedikit. Kalau suksesnya besar, pasti pengorbanannya sudah sangat besar. Tapi kalau nggak ada suksesnya, berarti nggak ada pengorbanan yang lu keluarin. Setiap hari lu mungkin cuma nonton bokep sambil main Mobile Legends. Nggak ada pengorbanannya itu. Untuk sampai sebuah kesuksesan ya, selalu ada tembok. Nah, tembok itu bisa berupa banyak, bisa berupa orang tua, orang teman-teman yang bangsat ngata-ngatain kalian, atau bahkan pacar yang narik kalian turun. Dan temboknya banyak nih, waktu yang dibuang, keringat darah, kalau kerjaan misi sampai ditipu orang, sampai nangis. Ada tembok besar banget di situ. Nah, tembok ini akan selalu ada, ya. Tembok ini akan selalu ada untuk lu mencapai tujuan lu. Di seberang itu adalah orang yang lu bisa jadi dia sebenarnya. Versi diri lu yang sukses tuh di temboknya, di sebelah temboknya. Nah, fungsinya tembok ini dibikin sama kehidupan itu buat apa? Bukan bikin kalian cuman bisa jadi sini, nggak bisa nyebrang, bukan. Tapi fungsinya ada tembok besar ini. Dia mau ngeliat, hidup ini mau ngeliat seberapa keras kalian mau tujuan itu, seberapa gila kalian mau tabrak tembok itu, seberapa kalian nggak pernah nyerah untuk runtuhin tembok itu kalau bisa bata per bata. Temboknya adalah bukan seberapa pintar dia dulu. Banyak banget orang pintar yang hidupnya miskin jadi gembel kok. Ya. Tembok itu bukan seberapa pintar dia dulu, seberapa kapasitas itu sebesar apa. Tapi dia mau nguji hati lu tuh isinya apa. Lu berani tabrak nggak itu tembok walaupun tulang lu patah semua. Lu berani cabut nggak itu bata-batanya? Pakai kuku lu sampai tangan lu berdarah semua. Kalau lu nggak bisa itu, ya jangan harap lu mau sukses ya. Gue bilang, sukses besar selalu butuh pengorbanan yang besar. Gue kasih tau kalian, kalau kalian nggak mau belajar, kalian nggak mau dengerin orang ya, alasan jadi orang miskin itu sederhana. Mungkin kalian mikir, oh hidup gue paling susah, gue dilahirin miskin, hidup gue kok kayak tai ya. Cuman kalian nggak pernah mikirnya kebalik. Apa yang gue harus lakukan hari ini biar hidup gue nggak kayak tai? Apa itu belajar kerja? Itu hidup tuh nggak cuma kerja sekali, kerja sukses, enggak. Lu kerja gagal, lu kerja ditipu orang, lu kerja nggak punya surat perjalanan, barang lu ditahan satu kontainer, lu kerja bikin agensi covid bangkrut, lu kerja bikin startup uangnya harus dibalikin. Itu yang gua alamin. Lu bahkan lu kerja baru boom, terus nyampe boom sini lu bilang anak orang kaya dan lu hoki ya gitu kan. Mereka nggak pikirin nih proses kerja ditipu, kerja gagal. Mereka cuma lihat hasil akhirnya. Kalau lu dilahirin misalnya miskin sama orang tua lu miskin juga, itu bukan salah lu. Tapi kalau lu sampai mati miskin, itu 100% adalah salah lu. Ini yang menurut gua para mental health aktivis itu ngerusakin dan ngeracunin masyarakat. Mereka suka bilang masyarakat untuk pikir pakai emosinya. Karena itu yang manusia rasakan memang. Gue bangun tidur, ya, gue nggak setiap hari gue mau kerja. Ya, kadang mood gue jelek banget, gue males untuk syuting konten seperti ini. Mungkin hari ini aja gue nggak pengen sebenarnya syuting konten seperti ini, tapi kenapa gue harus ini? Karena ini tanggung jawab gue. Karena gue udah bilang di hidup gue, oke, misi gue adalah mengubah sistem edukasi di Indonesia. Caranya lewat apa? Ya paling gampang adalah untuk melihat media seperti ini yang gratis, yang bisa dikonsumsi masyarakat luas. Gue pengen sedikit aja, at least, sebelum gue mati, gue pengen ubah beberapa dari kalian. Karena udah banyak nih dari awal gue mulai bikin konten-konten seperti ini yang DM gue pribadi bahwa gue merubah hidup kalian, dan itu adalah hal yang gue pengen denger terus menerus. Dan kalau yang gue harus korbanin cuman rasa malas untuk melakukan ini, gue akan hantam itu rasa malas setiap hari. Gak peduli gue, any time of day gue hantam itu rasa malas untuk melakukan tujuan gue, yaitu rubah sistem edukasi di Indonesia supaya edukasi seperti ini bisa diakses sama seluruh penjuru Indonesia. Kalian cuma perlu modal kuota internet dan YouTube. Mental health aktivis bilang, pikir pakai perasaan kalian. Lu pikir ya, lu laki. Dia bilang, kalau mau nangis aja, sedih aja. Lu kira Alexander the Great, pas dia kuasain benua-benua itu umur 23 tahun, dia nangis gitu lagi jalan. Dia capek, aduh nangis gitu. Enggak coy. Sebagai laki yang kita harus pikir adalah, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau conquer di dunia ini. Ya. Jadi jangan jadi laki-laki lemah yang cuman dengerin mental health terus gitu. Namanya laki itu penuh namanya kehormatan dan tanggung jawab. Mereka akan lakukan apa yang mereka harus lakukan untuk jaga yang paling dekat sama mereka.
mau baik itu keluarga mereka, istri mereka di masa depan, anak-anak mereka. Kalau lu miskin, kalau lu nggak punya hidup, lu adalah orang paling egois di dunia. Gue kasih tau di sini, orang miskin ya adalah manusia paling egois di dunia. Mereka cuma pikir dirinya sendiri. Gue paling susah, gue begini. Bahkan middle class kalian pun juga egois. Kenapa kalian nggak strive untuk jadi orang kaya? Tapi kan orang kaya itu jahat. Uang itu hanyalah kaca pembesar. Kalau lu miskin, lu emang awalnya orang jahat, terus jadi kaya, lu pasti jadi jahat. Tapi kalau lu memang orang baik, jadi orang kaya, lu bisa amplifikasi kebaikan itu. Lu bisa jadi bermanfaat untuk sesama. Ya. Kenapa gue bilang orang miskin itu egois? Kalau lu punya uang yang berlebih, ya, anggaplah memang iya lu nggak mau mobil deh, lu paling suci, lu nggak mau jam tangan, lu nggak mau mobil, lu mau rumahnya gembel aja nggak apa-apa. Tapi uang lu banyak nih, lu bisa bermanfaat untuk semua sekitar lu. Misalnya lu tetap tinggal di kampung nih, lu bisa kasih semua makan, kampung lu kasih beras semuanya gratis gitu. Itu kan hanya bisa dilakukan kalau lu adalah orang kaya. Sedangkan kalau miskin lu cuma bisa buat diri lu sendiri, aja kurang, buat keluarga lu sendiri aja kurang. Gimana lu mau berbagi ke orang lain? Karena tujuan hidup ini adalah kita bermanfaat untuk masyarakat. Tujuan hidup ini adalah untuk berbagi. Jadi dengan punya uang sebanyak-banyaknya, kita bisa berbagi ke sebanyak-banyaknya orang. Lucunya gini, orang itu ngerti perubahan fisik. Ya. Perubahan fisik maksudnya apa? Kalau kita mau nge-gym ya kan, lu mesti hancurin otot dulu untuk bikin otot, itu semua orang ngerti. Tapi untuk mental, mereka nggak ngerti bahwa mental itu bisa dilatih. Lu harus hancurin dulu mental lu di sini. Kenapa gua anjing-anjingin lu semua? Ya video gua nggak peduli mau di ban sama YouTube, gua udah di ban sama TikTok, kayak akun gua hilang semua, gua nggak peduli gitu. Ini bedanya gua sama content creator lain. Mereka di ban di TikTok mereka pusing. Kalau gua di ban di TikTok, kalian yang potongin bahan untuk gua. Message gue tetap tersebar ke semuanya. Mau YouTube di ban aja, gue akan pindah lagi ke Rumble. Gitu. Gue gak takut. Gue akan tetap anjing-anjingin kalian di sini. Kenapa? Karena mental kalian ini sama kayak nge-gym, harus gue rusak dulu untuk gue bisa bentuk ulang. Jangan jadi orang bodoh ya, yang nggak bisa berpikir pakai logika, tapi selalu manfaatin emosi. Laki itu harus punya namanya self control dan emotional control. Maksudnya apa? Kalian mungkin ada yang baru nih, pertama kali nonton video gue, lalu dia emosi. Wah, ini orang penyampainya bangsat nih ya. Ini orang nih mulutnya nggak enak didengar. Tapi lu nggak pahami apa yang benar-benar gue omongin. Makanya dulu ya kan, orang banyak yang hujat. Oh, bang lu begini-begini ngomongnya kasar. Jadi logikanya udah ketutup dulu. Mikirnya orang Indonesia gitu kan, mikirnya pakai emosi, makanya bodoh-bodoh gitu. Mikirnya emosi dulu ya kan. Oh, ini orang karena ngeselin gini, gue nggak mau denger omongan. Tapi logikanya nggak dimainin. Logikanya nggak dipakai karena sebenarnya apa yang gue sampaikan itu benar. Laki itu kerja apapun situasinya ya. Lu mau capek, lu mau nggak mau berangkat kantor, lu tetap berangkat kantor. Lu capek, lu nggak mau bikin bisnis, lu tetap bikin bisnis. Lu capek, lu nggak mau manage tim, lu nggak mau meeting pagi, lu tetap meeting pagi. Itu baru namanya laki. Gue tetap datang kantor ya. Gue tetap berusaha sebaik mungkin. Upgrade diri gue, belajar terus setiap hari. Walaupun gue punya duit untuk nggak usah kerja sampai gue mati. Kenapa? Tanggung jawab. Ini quote favorit gue sebenarnya. Yang ini masuk banget ke topik pembahasan hari ini. Ini yang bikin adalah quotes-nya Kareem Abdul-Jabbar, salah satu pemain basket favorit gue. Perbedaan antara orang good dan great itu cuma willingness untuk sacrifice. Pengorbanan lu mau sejauh apa untuk dari bikin good ke great ini ya. Jadi sini gue pengen bilang ke kalian, apakah benar sukses itu adalah jalan yang kalian mau tempuh? Siap gak kalian buang orang tua kalian? Siap gak kalian untuk korbanin semuanya? Siap gak untuk ambil resiko yang gila? Siap gak untuk tabrak temboknya atau patahin batanya per bata satu-satu? Kalau lu siap, lu ikut ke perjalanan ini nggak bisa mundur. Lu nggak bisa lihat mundur lagi ya. Siap nggak lu untuk keluar gitu dari sekolah lu? Kalau misalnya emang itu nggak bikin lu maju. Kalau lu nggak siap, ya nggak usah. Lu jadi NPC tadi yang ngomongin zodiak sama ngomongin malam itu mau makan di mana, dan masih kurang gajinya karena terbatas. Hidup itu pilihan. Lu mau yang jadi yang kiri, mau jadi yang kanan. Nah sekarang pilihan lu.